Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan YouTuber Berpeselatan di obrolan lepas di tempat curhat yang pas. Ini kali ini momentumnya tepat, mak beduntuk, nggak sengaja, ujuk-ujuk, tahu-tahu kami berkumpul di sini. Ada sebuah hal yang luar biasa. Ketika akhirnya walaupun saya ngantuk, saya capek di perjalanan jauh, tapi punya semangat tersendiri karena melihat narasumber malam hari ini. Ada teman-teman muda, teman-teman luar biasa, teman-teman yang punya talenta luar biasa di bidang fotografi. Kami memanggilnya tukang foto keliling ya. Nggak apa-apa ya manggilnya ya, tukang foto keliling. Tim pemburu berkat. Tim pemburu berkat. Oke. Tim pemburu berkat. Oke. Di sebelah kiri saya ada Mas Nika, ada Mas Teguh dan ada Mas Adib. Nanti kita akan mengulas sepak terjang mereka, tentang pengalaman mereka, tentang hal-hal pahit, karena kalau hal-hal manis tok kayaknya kurang enak ya. Kan karena kita warga Bumiayu, ini mungkin kita selingi pakai bahasa Bumiayu ya. Sing rahatan bae lah. Ini obrolan malam hari rahatan menuju sahur. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Sehat kabeh? Alhamdulillah Mas. Sehat kabeh ya. Kita berteman sudah puluhan tahun dengan mereka. Dilalahnya nih. Dulu Mas Adib saya juga kenal, Mas Teguh kenal, Mas Nika kenal. Oke, satu-satu saya tanya nih, Mas Nika sehat? Sehat dong. Sehat ya, ini taruh sini. Oke. Mas, nuhun sewu to the point, nanti akan ada banyak hal yang kita bahas. Kenapa tertarik di bidang fotografi, Mas? Pertanyaannya angel ya? Itu hobi, Mas. Itu hobi. Oh, hobi. Saya suka dengan gambar, saya suka dengan foto ya kan. Dan saya pengen membuat gambar atau membuat foto yang baik seperti apa gitu. Berawal dari lihat gambar, oh ini menarik ya kan. Apakah saya bisa seperti itu? Akhirnya saya mencoba untuk belajar dengan Hobi, Iya. tidak memikirkan profit tidak tadinya. memikirkan profit. Tadinya? Iya. Tapi sekarang mikir ya, Mas? Nah sekarang alhamdulillah. Menghasilkan. Usia berapa, Mas? Usia 34 lah. 34 tahun. Sudah berapa lama menjadi tukang foto? Tim pemburu berkat. Saya pertama kali itu mungkin 2016 lah. Itu keracunan dari siapa awalnya? Apa dari sendiri dulu, terus bertemu dengan teman-teman gitu? Dari awal mungkin saya punya kamera ya, tapi saya belum belajar ya 2004 ya? kan. Bukan, dari 2013 saya punya 2013. kamera, tapi ya nganggur lah kameranya, belum bisa belajar. Terus akhirnya ada yang ngajarin, salah satunya Mas Adib. Oh, Mas Adib ini gurunya Mas Nika? Iya, yang ngajarin saya. Luar biasa. Murid ketemu guru ini di sini. Terus? Nah, akhirnya bisa seperti ini ya kan, Ya. bisa menghasilkan gitu. Dari hobi kemudian memikirkan profit, kemudian menggeluti fotografi. Seasik apa Mas ketika Mas Nika menggeluti hobi yang akhirnya bisa mendapatkan atau menghasilkan income? Sebelumnya saya malah di sekolahan ya. Saya sempat terjun di dunia pendidikan, walaupun bukan guru ya, hanya pegawai TU, pegawai perpustakaan ya. Tapi mempunyai sampingan, hobi saya motret, dan akhirnya saya tinggalkan semuanya ya kan, karena jujur jiwa saya mungkin lebih ke kebebasan ya kan. Ya slow lah ya. Jadi tidak ada Berarti tuntutan kepegawaian atas. ditinggal. Sekarang Ditinggal. fokus di tukang foto. Iya betul. Berarti sudah menghasilkan Mas ya? Insya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti Mas Nika ini memang basicnya hanya punya hobi. Iya. Tadinya berawal dari hobi fotografi, kemudian dikembangkan menjadi hobi yang bisa mendapatkan income ya. Sejauh ini menikmati. Sejauh ini menikmati. Job dapat terus. Aman. Aman. Awalnya kita tidak memikirkan job, Mas, tapi kita memikirkan belajar dulu aja ya kan. Masalah nanti untuk hasil itu mengikuti ketika Gitu ya? mungkin kita sudah diterima lah, karena bagus itu kan relatif. Ya. Ya kan, gambar itu menurut saya bagus, belum tentu menurut jenengan bagus. Ya. Ya kan. Nah, begitu. Dan luar biasanya pemirsa bahwa malam hari ini nih bertiga ini, Mas Adi, Mas Teguh dan Mas Nika ini tergabung dalam satu komunitas yang menurut saya sepak terjangnya luar biasa, namanya Bumiayu Fotografi ya. Di Bumiayu Fotografi juga ada proses saling sharing dengan karya dari karya masing-masing tukang foto misalnya. Kalau untuk Bumiayu Fotografi itu wadah buat berkumpul ya. Jadi untuk sharing sih ya nggak
nggak terlalu intens dengan Sewajarnya semua grup ya. Biasanya hanya sebagian atau beberapa aja yang untuk sharing-sharing. Tapi untuk kegiatan-kegiatan kita terbuka ke grup, kita terbuka ke teman-teman ya kan. Tentang job misalnya. Ya, kalau untuk tentang job enggak. Ya job itu kan pribadi. Ya. Ya taunya paling kita story-nya berangkat berarti itu ngejob ya kan. Gitu. Ya. Walaupun tidak harus izin ke teman-teman ya, atau hanya sekedar cerita kayaknya oli job ini misalnya gitu ya. Enggak ada kayaknya. Enggak ada. Heeh. Dan tidak tertulis ya. Enggak tertulis. Oke, siap. Ini penjelasan sedikit dari Mas Nika. Kemudian Mas Teguh. Mas Teguh ini salah satu menurut saya nih senior tukang foto, karena zaman dulu sudah kenal Mas Teguh sebagai tukang foto, walaupun saya tahu dan masyarakat Bumi dan sekitarnya juga tahu basic Mas Teguh itu sebagai penyiar radio. Jadi saya menggunakan kalimat celeng-ceng itu apa ya? Nggak konsekuen dari penyiar radio kemudian jadi tukang foto, kemudian hampir menguasai pangsa pasar per weddingan. Betul Mas Teguh ya? Betul. Ceritakan sedikit pengalaman tentang kok ujuk-ujuk dari penyiar menjadi tukang foto, Mas. Itu karena faktor apa? Enggak, sebenarnya gini Mas. Kalaupun penyiar radio itu malah setelah aku di dunia foto. Oh, di foto dulu. Foto dulu. Tapi jenengan belum punya nama waktu di tukang fotonya. Belum. Karena gini aku berarti kita juga paling kayak aku sendiri tuh memikirkan cuan dulu. Ya, memikirkan uang dulu. Uang dulu ya, baru kita di situ aku masuk di studio foto, baru di situ aku belajar untuk di dunia foto. Waktu itu di tahun 2000 aku baru masuk di studio foto. Terus kita belajar di situ tahun 2001 itu belajar mengenai foto, dan waktu awal juga kita foto masih menggunakan klis, Mas. Jadi belum di dunia digital ya. Iya, itu tuan teman berarti. Paling tua, Mas. Iya, tahun Bener-bener 2000 paling sudah tua. bermain foto Iya. ya. Tahun 2000. Nah, Ya berawal dari tuang sapu, Mas. Awalnya aku tuang sapu. Serius itu? Serius, dari di studio foto itu aku masuk studio foto itu sebagai tuang sapu. Terus sebagai kalau ada yang mau foto itu aku tukang tulisnya. Terus masuk ke studio baru difoto di situ. Baru setelah itu nggak punya basic sama sekali menjadi tukang Belum, foto. Artinya belum. hobi pun tidak punya. belum. Malah justru aku bukan hobinya itu sebenarnya. Iya. Tapi setelah mengenal di dunia foto tahun 2003 itu mengenal di dunia foto kayaknya asik. Asik, dan di situ karena aku terpaku di studio foto, jadi aku mendapatkannya cuannya dari setiap bulannya itu, Mas. Iya. Jadi mendapatkan gajian lah ya di situ kan. Bukan cinta dari awal, Bukan. bukan seperti Mas Nika tadi ya. Enggak, beda ya, Ya beda-beda. Karena di dunia foto waktu zaman itu mungkin Mas Nika masih kecil ya. Iya. Terus Mas Adip juga masih waktu sini. itu juga Mas Adip juga dulu Kita pas pernah satu atap. Oh. Mas Adip di seluler, aku di foto. Iya. Tahun berapa berarti 2005 ya, Mas? 2004. 2004 Berarti Mas Adip Mas Teguh masuk. sudah menjadi tukang foto, Mas. Saya sudah dulu. menjadi tukang foto, Mas Adip baru masuk Masih di dolanan seluler. Ya, seluler. Lah, lambat laun karena di dunia foto itu menggunakan klis ya waktu itu ya. Jadi kita harus dituntut harus setiap role itu harus jadi kalaupun acara-acara wedding, acara-acara pernikahan itu dituntut perias itu minta satu roll atau dua roll itu dengan isi 36. Kadang ada free, ada bonus itu 3 atau 2. Ya. Jadi 37 Itu kadang. mau hasilnya jelek mau enggak Iya, karena hitungannya dulu itu hitungannya seperti itu, satu roll gitu kan. roll. Dan di situ dituntut untuk lighting, di lighting harus benar-benar cara pengambilan itu harus benar-benar sudah itu berarti Mas Teguh sebelum menjadi penyiar. sebelum Menjadi penyiar. benar-benar di dunia foto Tadinya dulu. pertama tukang sapu, tukang Ya. tulis klien yang datang, Klien yang menyiapkan datang, studio, betul. kemudian jadi tukang foto. Tukang foto. Dan profesional. Setelah Iya. itu baru penyiar radio. Benar. Luar biasa. Ini ada salah satu tokoh penulis Indonesia namanya Iko Santoso. Iko Santoso itu sekarang pernah membuat buku,
judulnya The Power of Kepepet. Saya rasa pas banget nih. Kepepet karena butuh uang ya. Betul. Butuh uang. Ini Mas Iko Santoso ini adalah salah satu yang Korban ya. aktualisasi dari tulisan Anda yang judulnya The Power of Kepepet ya. Kepepet, Ini betul. menarik, Mas Teguh mengawali karir sebagai tukang foto, awalnya sebagai tukang sapu di studio, Betul. tukang catat klien, terus menyiapkan studio, belajar lighting, kemudian fotografi. Fotografi. Sampai hari ini mencintai fotografi. Sangat mencintai, Mas. Sangat mencintai. Dari tahun 2000 ya. Iya. Tahun 2000 tua lata ya. Tahun 2000 sudah dolanan foto masih zaman klis. Zaman klis. Mas Nika ngalamin zaman klis enggak? Enggak. Lebih enak lagi. Saya itu pertama kali pegang kamera sudah digital, Sudah sudah pakai digital. memori. Jadi untuk kelis itu nggak pernah. Sorry ya. Ini menarik. Nah, ini ada Mas Iya, Adib iya, juga nih. Mas Adib ini salah satu sahabat saya yang memang di beberapa tahun ini menjadi brand tersendiri di kacamata saya sebagai fotografer yang hasilnya bagus. Mas Adib mengawali karir tukang foto sebagai apa dulu tadinya? Saya dulu wedding juga. Wedding. Artinya basic saya kan di kebetulan ibu saya perias. Ibu saya perias ketika masih sekolah saya sudah disuruh motret. Ketika sudah Daripada duit ngomong liya ngono ke dewek kesana. mungkin ketika ibu saya dapat klien buntel kadut bewis Iya. ngedewek HP. Zaman dulu ada. karo buku kue iki apa? Iya, kepepet. Iya. Mas. Sekolah kadang kan kalau dulu itu weddingan malam ya Mas. Malam. Itu tahun Malam. berapa Mas Adib? Ya berarti sekitar tahun 96. Sudah menjadi itu ya, Iya, perias Itu ya, Ibu masih ya. sekolah. Masih sekolah. SMA. SMA saya. 96 masih segini. Saya. Terus beberapa tahun ketika sekolah selesai saya merantau sudah nggak di dunia fotografi. Ibu saya juga udah nggak meninggalkan dunia wedding. Terus saya ke seluler pas di Lala ketemu ini Di seluler megang apa? Penjualan atau penjualan sama servis? servis. Mas Adib nyervis. Servis handphone. Wah. ini apa ya? Saya bingung ngomongnya. Kan di Indonesia punya tokoh namanya Darwis Triadi, Om Darwis Triadi. Kebetulan saya pernah diajar sekali pas waktu zaman sekolah, zaman kuliah dulu. Basic keluarganya Om Darwis Triadi memang sudah memungkinkan untuk menjadi tukang foto atau fotografi profesional. Ini menarik. Jadi Mas Nika mengawalinya karena hobi yang menurut saya jarang sekali orang punya, karena ketika hobi mereka atau Mas Nika ini akan tahu gambar sing apik endi, gambar sing ora endi, supaya nyong bisa gambar apik keprimen belajar sendiri, yang akhirnya jatuh cinta di dunia fotografi yang semakin kesini semakin intens karena ternyata menghasilkan income buat Mas Nika. Alhamdulillah. Mas Teguh juga luar biasa, tukang sapu, tukang catat, tukang lighting di studio, kemudian jatuh cinta dengan dunia fotografi sampai hari ini, bahkan sudah cukup menghidupi keseharian Mas Teguh. Betul. Mas Adib lagi menarik tadi, ibunda sebagai perias pengantin daripada duit ngomong liya, anaknya dewek wis buntel kadut ora kata hasil ora apik, mungkin seperti itu ya. Terus dari situ memikirkan jangka panjang, merantau, kemudian fokus di seluler. Tetapi 3 orang ini hasil karyanya patut memang diacungi jempol. Artinya gini Mas Adib, Mas Teguh dan Mas Nika. Orang yang kepengen belajar ilmu sesuatu ilmu itu memang harus serius supaya kita bisa menjadi produk yang baik di ilmu tersebut. Ya. Dan 3 orang ini melewati masa-masa itu. Tadi saya nanya dengan Mas Nika bahwa Mas Nika ternyata tidak mengalami zaman klise. Iya, mengalami. Tidak. Tetapi mengakui nggak secara fair bahwa orang yang kenal kamera zaman klise itu punya sense of art lebih tinggi daripada orang yang hanya belajar digital? Mengakui, karena masih di zaman sekarang aja itu masih ada komunitas untuk fotografi. Oh, masih ada? Masih ada. Yang zaman klise? Iya, masih Kayaknya ada ngudu kelas. melu kayaknya ngudu Dan melu. mereka masih pakai kamera-kamera jadul ya kan. Dan Ya, hasilnya masih juga ada. luar biasa ya, Nah, Mas. itu ada komunitasnya, masih ada sampai sekarang. Dan foto-foto mereka pun sangat ya berkualitas dan sangat bagus ya. Itu komunitas itu bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun masih Juga banyak. ada. Mas foto-foto kelis itu. Ya, ini menarik. Oke, Mas Nika ini
mungkin obrolnya berkisar tentang digital ya. Ya. Mas Teguh berarti ngalami zaman klise. Mengalami sekali. Enak di Mas kamera zaman klise dulu dengan zaman sekarang yang sudah semuanya digital. Enak zaman sekarang Mas. Kalau zaman klise memang kita tidak lebih banyak ya. Kalau sekarang cenderung banyak yang pengen di dunia foto. Karena dulu itu kalaupun belajar foto itu, kalau benar-benar nggak kalau dulu kan menggunakan manual Mas. Ya. Dalam artian kita benar-benar kamera itu harus benar-benar menguasai banget. Satu pengambilan gambar nggak boleh sia-sia. Iya, kasarnya seperti harus itu ya. fokus. Kalau zaman sekarang kan bisa menggunakan autofocus atau ya lah. Kalau dulu kita menggunakan manual. Semua lensa manual ya. Semua lensa itu manual. Iya. Benar-benar benar-benar pemegang. Belum lagi kita mikir ke apik ora ya hasilnya Bener. ya. Makanya wis tuku bisa 36 jebule kok apa hasil ora apik. Dan nggak Mungkin fokus. 1 tahun mungkin ya. Betul. Mas. Nggak mungkin Psikis. 1 bulan, tapi 1 tahun mungkin baru bisa lah Baru ya. bisa. Benar banget. Makanya akhirnya Mas Teguh menyimpulkan lebih enak zaman sekarang. Iya. Makanya aku berarti benar-benar mengenal di 2 generasi lah ya. Generasi Generasi klise dan sekarang Generasi digital. Cuman sekarang karena sudah agak faktor U juga dan dituntut untuk kamera yang benar-benar zaman sekarang harus mengikuti dunia digital. Betul. Benar-benar kita benar-benar harus mengikuti di dunia digital. Permintaan klien juga warna-warna, Bener. persaingan dari sama tukang foto Iya. juga harus kita pikirkan ya. Tapi memang aku mengakui dengan teman-teman yang sekarang ya, dalam artian contoh kayak Mas Adib, Mas Nika, dan teman-teman yang lain di komunitas Bumayu Fotografi itu yang sekarang sudah benar-benar dengan klien-kliennya masing-masing, dengan MUA-nya sendiri-sendiri ya. Pangsa pasarnya sendiri. Pasarnya sendiri-sendiri itu sangat-sangat luar biasa. Dalam artian kita memang dengan benar-benar kita secara batin itu harus bagus gitu kan. Benar-benar oke lah, dalam artian Mas Adib dengan caranya sendiri untuk hasilnya seperti ini, dan teman-teman lain pun seperti itu. Iya. Makanya aku juga mengenal di dunia digital waktu itu juga di studio mengenal dunia digital. Pengalaman aku ya Mas di dunia masih klise, itu pengalaman yang paling pahit itu ketika saya motret di pernikahan, di wedding, itu minta 2 roll Mas. Di situ kamera itu 2 roll katakanlah isi 1 roll 36. 36. Berarti kali 2. iya, lah itu kamera itu karena mungkin sudah lama dipakai juga ya. Itu loncat Mas. Dalam artian saya moto 1 jebret, terus keduanya itu kosong. Jadi satu ngalami. Satu ada isinya, yang satu kosong. Terus jadi 36 itu jadi cuma 18. Itu pernah. Dan 2 roll itu cuma jadi 1 roll Mas. Dan aku benar-benar Itu diketahui setelah setelah kita dicuci dulu kan, kita cuci dulu kelisnya. Zaman dulu kan dicuci dulu, baru kita lihat terawang. Waduh, langsung lemes ya. Ya itu. Sedangkan momentum itu nggak bisa diulang ya Mas? betul. Tidak seperti podcast hari ini. Oh, Kan tadi diulang. aduh, bener. Aduh. Nah itu Oh ya deg-degan ya. satunya juga gini Mas. Periasnya minta untuk 2 roll foto ya. Terus pengantin prianya itu malu untuk difoto. Mas, nggak usah difoto lah. Aku malu kayak gitu kan. Zaman dulu kan Iya. kita memang menggunakan feeling ya. Nggak kayak zaman sekarang kan kita sudah tahu hasilnya, bagus kan. Zaman dulu menggunakan feeling. Terus, Mas nggak usah difoto lah, aku lah. Wong aku malu kayak gitu kan. Nek zaman saiki berarti apa kok Mas ke hasilnya? Makanya Jadi tirokna iki. makanya setelah aku sudah deg-degan Mas. Waktu itu aku langsung ke pengantinnya kan, ke situ dengan membawa hasil 1 roll itu. Terus di situ aku sudah pasti dimarahin nih. Pasti dimarahin nih karena momen keluarganya ya kurang. Iya.
Jadi di situ malah gini, bos saya kan, Mas, aku ini dikasihkan aja nggak usah bayar nggak apa-apa. Yang jelas Itu sudah dicuci cetak. udah dicuci cetak. Gratis, free. Udah ya, mau digratiskan. Nanggung ganti Iya. gila lah ya. Tapi di situ pengantinnya udah Mas, karena jenengan sudah kerja, udah ini tetap dibayar. Dibayar satu roll. Satu roll tapi udah dibayar 2 rollnya itu. Rollnya itu walaupun gambarnya Oh, komplit. iya. Walaupun cuma satu roll. Cuma satu roll. Itu Berarti hebat saya ya? sudah deg-degan, Berarti tapi hebat. Terus yang sing duwe paling gawe batinnya pahitnya, gede. betul. Paling pahit gimana itu? yang paling pahitnya Mas, itu foto nggak jadi semua pernah. Pernah. Bakar, hilang. Kebakar hilang. Terus di situ marah ngeri juga temen ya, dong. ngeri ya itu ya. Iya, dan marah juga di situ. Saya bayangin suasana hati ini. Marah juga Mas. Waktu itu marah juga Itu pengantinnya. kalau jenengan kerja di Jepang harus bunuh diri gue. Waduh, Arah kiri itu. benar-benar luar biasa zaman dulu. Dan kita benar-benar di situ ditutup gimana ya? Kita diakalin kita rias kembali. Tapi kan momennya udah Iya, beda. Iya, beda, bebannya udah nggak enak, ada ya. sudah nggak ada. Makanya enak di zaman sekarang. Makanya untuk pahit manisnya zaman dulu itu memang sampai sekarang aku juga masih Minimal merasakan ya menyisakan pengalaman di situ. dan- Makanya kalau saya lebih menilainya di sense of art zaman dulu itu Iya. lebih matang daripada sekarang. Betul. Karena sekarang sudah disediakan banyak template, Ah. banyak aplikasi gitu kan. Betul. Tapi setidaknya memang plus minusnya ada pemirsa. Iya. Plusnya banyak, kita juga lebih tajam ya. ya Minusnya zaman dulu itu kalau misalnya seperti yang Mas Teguh tadi ceritakan, Benar. ujuk kobong tanpa sepengetahuan kita diulang, kita udah nggak punya momentum. betul. Ya mesti dikira nyami pemirsa, dikira nyami. Betul Pak. Dan efek terbesarnya adalah orang bakal tinggal maning. Iya kehilangan itu. kepercayaan. Iya makanya Tapi setidaknya pengalaman yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh Mas Nika ya. Kan gitu ya Mas Teguh ya? betul seperti itu. Makanya di dunia sekarang aku juga sudah mengikuti juga. Aku juga rasa enaknya di dunia sekarang. Jadi kita benar-benar mengakui di dunia digital ini kita benar-benar harus mengikuti di dunia itu. Iya. Dan jangan sampai ketinggalan di dunia digital Harus itu Mas. update terus gitu Betul ya. harus update. Makanya Salah satu bentuk yang tanpa sengaja dalam dunia fotografi ini ya sosiologi komunikasi. betul. Bagaimana caranya kita bersosiologi ke klien, berkomunikasi dengan lain dengan dari hasil karya kita Iya, kan seperti itu. betul. Ya. Mas Adib juga ngalamin zaman klis Mas. Ngalamin berapa lama Mas? Ya mungkin sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahunan. Dari 3 tahunan itu pernah dikomplain seperti Mas Teguh belum? Pernah? Babak belur. Iya, babak belur pernah. Pernah juga. Pernah juga. Ngalami kebakar pernah. Itu tanpa sepengetahuan, Mas. Tanpa sepengetahuan. Sama terus pernah ngalami kalau dulu kan Mas Teguh ada kamera itu kan ininya ada udah berapa gitu kan ada angkanya ya. Namanya shutter count. Iya, shutter count-nya gitu buat muter klisnya ada gitu kan ya. Nah, saya pernah ngalami ininya Orang muter. Ininya muter. Itunya muter. Angkanya berubah. Tapi begitu Tapi dibuka tulisnya nggak jalan. nggak jalan. Begitu dicuci kosong semua. Kosong semua. Karena kliknya nggak jalan. Nggak jalan. Iya, saya ngalamin. Ya mau teman dasi ya. Mesti bingung banget, Mas. Iya bingung. Ya, seperti tadi dikatakan Mas Teguh. Untuk sebagai gantinya, ayo kita ngulang jenengan di make up lagi, free, gratis, juga nanti free foto seperti itu. Tapi mau. Ya mau gitu. Tapi kan cuma nggak ada foto keluarganya gitu ya Mas ya. Hanya foto Betul. Paling keluarga dari pengantin Iya, keluarga inti aja. salah satu lah ya. Orang tua lah paling Iya, ya. nggak ada foto Besan wis tamu-tamunya. balik ya. Bungkusan berkat ya wis langkau. Nggak ada momen lah. Di situ memang benar-benar nggak ada momen. Ya, dan saya rasa pemirsa yang memang mengalami zaman kamera klise seperti Mas Adib dan Mas Teguh ini juga ngalami mumete, ngalami keringet dinginnya, ngalami segala sesuatunya. Tetapi sekali lagi saya salut dengan teman-teman yang mengalami zaman klise, di mana saya yakin akhirnya mental terbentuk dari zaman dulu itu, sangat terbentuk. Menurut Mas Adib, zaman sekarang sama nggak persepsinya dengan Mas Teguh? Lebih kepenak zaman digital? Betul lebih enak gitu ya. Untuk di dunia bisnisnya gitu kan kita lebih enak. Cara kerja kita lebih cepat, lebih enak karena dimudahkan. Dengan dunia digital, dengan dunia kamera digital sekarang kita bisa langsung lihat hasilnya gitu kan. Iya. Ya, ini Mau Mas. yang dicetak mana, Iya, mau yang langsung di situ ya. bisa kita lihat. Ini ketika kita mendapatkan orang yang nggak pede di foto,
Mas aku ora pede, tapi apik loh iya hasilnya. Oh iya Mas apik. Akhirnya dia bisa membangkitkan kepedean si klien gitu kan. Angle orang sengaja kan lagi Iya, apik ya, lagi terus apik. human interest Iya, bangsannya. betul, Wah, seperti keren. itu. Saya juga Iya. ngulang repot nganggur kalau klise ya. Ya, kalau dulu nggak bisa yang orang katon nggak bisa kalau pengantinnya merem itu nggak bisa diubah, nggak Iya. bisa benar-benar hasilnya seperti itu. Makanya 1, 2, Dan 3 itu itu akhirnya seperti menjadi kerugian bagi tukang foto ya. Benar. Karena resikonya menambah roll clis, Betul. modalnya nambah kan gitu ya. betul. Dan tadi Mas Teguh, Mas Adib juga sependapat bahwa enak zaman sekarang digital ya. Mas Adib dari satu momen, Mas Adib khusus wedding fotografi apa? Tukang foto khusus wedding atau ada yang lainnya? Ada yang lainnya juga sih. Termasuk Kayak event-event gitu ya? Event-event gitu kan festival atau Nah, event. selama menggeluti di dunia digital pernah dikomplain juga? Pernah Di hal apa, Mas? saya mungkin di waktu ya ketika kita Bukan di hasil. bukan di hasil. Bukan di hasil. Hasil juga pernah. Hasil juga pernah ketika dulu saya dengan karakter saya. Ketika karakter Mas kok fotonya warnanya kayak gini sih, kok gelap-gelap, nggak redup-redup, nggak celing-celing Iya. gitu kan ya. Oh ya karakternya saya seperti ini gitu. Coba sih Mas bisa dirubah, bisa gitu. Akhirnya kan kita cetak ulang, edit ulang gitu kan. Walaupun mengorbankan sisi idealisme ya. Iya betul ya. Akhirnya kan Terus mengikuti klien lah ya. akhirnya kita ya kalau istilah saya itu melacur gitu ya. Iya. Betul, melacur. Bener melacur. Kalau di dunia apa namanya? Periklanan itu namanya pitching memang. Nah, ya, pitching itu argumen antara si pemilik ide dan pembeli ide. Si pemilik ide harus menang. Kalau kalah namanya pelacur juga. Tetapi setelah kesini sepertinya halayak ramai tahu lah ya. Tahu ya, tahu, Kualitas tahu, dan karakter ciri saya, khasnya. ya, karakter saya. Mas Adib ya. Artinya kan saya sering menjelaskan bahwa fotografer itu kan ada dua. Ada fotografer art, seni, dan ada fotografer profesional. Artinya yang profesional itu kan yang dibayar dan yang memuaskan si klien gitu kan, keinginan klien seperti apa. Kalau art kan ya inilah saya gitu. Walaupun tapi memang ada momen-momen tertentu Mas Adib harus profesional ya, mengikuti klien gitu. Toh ujung-ujungnya juga seni itu harus bisa berkomunikasi dengan penikmatnya. Betul. Lah penikmatnya siapa? Ya klien. Klien. Paling tidak seperti itu ya Mas ya. Oke Mas Tika, semenjak menjadi tukang foto profesional, apa art fotografi ini? Bebas. Profesional nih. Yang kita bicarakan profesional. Pernah dikomplain dengan hasil? Ya, pernah. Di hal apa, Mas? Pewarnaan kah, pengambilan gambar, angle? Kadang kita di percetakannya ya. Oh iya, betul. Gambar yang Miss ya warnanya. Iya, jadi ketika saya cetak ya kan nggak sesuai dengan apa yang ada di file ya kan. Dan saya Padahal klien sudah melihat di file ya di file. Nah, di filenya kan seperti ini ya. Nah, setelah dicetak kok warnanya agak kebiruan gitu Iya. loh. Nah, itu kan sebenarnya bukan kesalahan saya ya. Iya. Kan saya sudah jelaskan mau dibandingin pakai HP, mau pakai PC pun sama ya kan. Gambar seperti ini, tapi dicetak kan beda. Nah, akhirnya si klien mengembalikan, Mas, saya minta hasilnya sesuai dengan apa yang ada di filenya aja. Saya cetak ulang. dengan resiko nambah fee. Ya, Apa enggak, itu pelayanan dari saya. Oh, Oke, iya. enggak apa-apa. Kosnya bertambah. Ya, akhirnya kan kosnya bertambah. Fee, bahasannya asik. Modalnya tambah. Iya. Bukan mengganti fee tapi modelnya nambah. Fair itu seperti itu. Enggak apa-apa itu. Iya. Iya, profesional benar. Di antaranya itu salah satu seperti itu, Pak. Sejauh ini ketika misalnya Mas Nika tidak ada job nih, tidak ada job yang menghasilkan uang, keliling nggak hunting gitu? Kalau di bulan-bulan yang emang kita sepi ya, Keliling. ya enggak, kita tidur. Berarti hobinya saya kira anu ya, hobinya wis menurun. Enggak, sedikit pengalaman ketika saya dulu zaman sekolah, saya pernah kebetulan mendapatkan mata kuliah fotografi dan saya intens. Nyokos itu waktu semono zaman FM10, Nikon. Wah, layarnya paling gagah ya. Jebret-jebret. Bahkan dulu tidak ada siasat yang digital ya. Artinya gini. Nggak ada editing ya. Nggak ada. Ketika saya kepengen mendapatkan warna senja seperti yang saya tangkap, minimal jam 5:30 saya sudah di lokasi. Contoh, saya kepengen moto dengan tema human interest di TPI, tempat pelelangan ikan di Cilacap. Saya kepengen nuansanya agak merah.
saya subuh ke sana. Iya. Zaman sekarang kan penak noman pan awan pan sore tinggal edit langit selesai kan. Ya kan? Iya, Nah, betul. yang saya tanyakan ke Mas Nika tadi, ketika memang Mas Nika punya dasar hobi sebagai fotografi, harusnya lagi nganggur hunting. Kalau Untuk mengasah juga satu itu, kedua berkarya. ya, kalau untuk kegiatan hunting sih biasanya kan kalau ada yang mengadakan ya Komunitas kita ya. pasti ke sana. Misalkan kayak bulan ini aja mungkin di Purwokerto ada 2 atau 3 ya. Dan saya Hunting udah bareng. sana ya. Oh, iya, Kalau untuk betul. kegiatan hunting yang pribadi lah ya, itu biasanya kalau misalkan ada momen-momen ya kadang Mas Adip ada model nih, ayo bareng ya kan Orang Mas. tuh ngomong modelnya. Aku ada model nih. Paling kayak gitu. Ya, dari Modelnya teman-teman sece. aja ya kalau ke kegiatan. Nah, selebihnya kalau nggak ada kegiatan emang ya mungkin tidur. Tapi untuk kegiatan setiap bulannya sih nggak pernah kosong. Setiap bulan itu misalkan emang 1 bulan full nggak ada job ya. Seperti bulan puasa nggak ada orang hajatan kan. Iya. Tapi di dalam bulan puasa kita lebih dari 5 sampai 10 kali untuk motret. Motret apa? Yaitu event ya kan. Komunitas ya Event-event kayak gitu, hunting gitu ya. hunting. Dan kadang kalau misalkan nggak ada event, nggak ada hunting, kita pribadi ya kan, yuk siapa yang mau Celana. diculik. Kalau sudah punya komunitas memang asik Iya, arahnya ke sana. ya kan biasanya kan kadang Mas aku lagi make up ini ya kan. Iya, iya. Ya kita juga info-info ke teman ya kan, kita ke situ bareng-bareng untuk motret. Jadi nggak direncanain, pasti setiap bulannya itu ada. Yang jelas supaya juga untuk menjaga performa dari talenta yang sudah Iya, dimiliki oleh Mas Nika. Mas Teguh kalau lagi job kosong hunting apa bodo amat nyuntapan turu bae atau cari job yang lain gitu Mas. Ya karena setelah itu kan setelah di dunia digital aku merambah ke dunia penyiaran ya. Jadi di radio kan. Jadi rapat full ya. Waktu itu kalau ada job itu aku ambil. Ya kan? Aku ada job dari perias pengantin atau job-job pernikahan itu aku berangkat dan aku ambil di penyiaran radio itu. Aku menjadi penyiar radio itu aku ambil yang jam-jam kayaknya jam 3 sampai jam 5 itu kosong, sudah pulang lah. Dari fotografi itu udah pulang. Jadi aku jam 3 itu sudah berangkat ke sana, udah mulai siaran dan diambil malam juga. Jadi Jadwalnya bisa diatur. enak. Benar Mas Adip. Jadi kadang nyolong juga untuk mengiklankan karena nggak ada Orang dosa iki ora dosa. iya tengok nggak ada manajer nih. Iya nggak ada manajer. Masuk juga kayak gitu kan waktu itu. Jadi kadang kalau kosong kayak hari-hari kayak gini di bulan Ramadan, di bulan puasa ini ya kita subuh sampai habis sholat subuh itu tidur. Kenapa maning gitu. Iya, sampai jam 10 kadang kan baru bangun kita. Kalaupun ada yang ngajak untuk jalan-jalan atau apa ya kita jalan-jalan paling. Seperti itu Mas. Tapi minimal kan kayak Mas Teguh sudah menorehkan. Ya. Oh, news talenta inilah artinya tidak diasah pun wis aman lah. Ya. Seperti itu kan. Kalau Mas Nika kan memang hobi, jadi misalnya nggak ada job, gimana caranya tetap beraktivitas yang tidak jauh dari dunia fotografi. Oke, Mas Adip, pengalaman sebagai tukang foto keliling nih, tukang foto keliling ya, fotografer wedding. Kan masuk ke pelosok desa, tergantung dari panggilan si perias pengantin ya. Ada nggak pengalaman yang menarik selama sepanjang sejarah dunia foto wedding? Misalnya di sebuah dusun atau di mana gitu? Ini menarik juga untuk dikupas sepertinya. Kalau menariknya itu ketika dapat job prewedding Mas. Prewedding. Iya. Terkadang saya pengen main kemana, budgetnya pas-pasan, akhirnya dapat klien Mas prewedding yuk. Di mana? Terserah Mas Adi. Di sini ya. Teman. Luar biasa kalau di Bali. Iya, kita bisa healing piknik gratis gitu kan, ikut numpang Gratisan lah ya. Bisa ikut dibayar mending ya Dibayar, kan, ya dapat piknik gratis. Ada nggak pengalaman ketika moto pernikahan di sebuah dusun yang jauh dari perkotaan itu pernah? Pernah? Pernah. Saya di daerah Bantar Kawung
Buaran, Banjarsari, naik terus itu situ pernah sampai motor saya iya pas kondisi hujan, habis hujan di tanjakan yang arahnya motor jelep udah nggak bisa jalan. Pewangunan itu loh ya, Pewangunan Waru lah, desa Waru itu. Ya nggak tahu itu saya. Soalnya ke sana lah, ke atas yang wilayahnya itu sulit Iya untuk saya kan dijangkau. listrik belum ada mas. Ajib. Sama paling ekstrim saya di Maribaya, hujan-hujan mas. Motor Nah, saya itu bisa jalan, nancep. di situ acaranya Karena kan becek. iya acaranya malam, akhirnya saya dijemput, motornya udah ditinggalin di situ. Nunggu siangnya baru dievakuasi. Sampai segitunya ya. Bahkan Tapi trailnya- perjalanan pengalaman yang luar biasa Mas ya. Bahkan motornya itu sampai di apa namanya rantai. Iya. Iya. Rodanya itu sampai di rantai itu. Banyak pakai rantai. Sampai ke sana. Sampai ke Yang sana. tadinya saya yakin teman-teman penghobi fotografi ini tidak berpikir akan mengalami hal seperti Iya, itu ya. iya. Tetapi seiring berjalannya waktu setelah tidak sadar dijalani, dilakoni asik saiki nih kan. Kenang cerita maring anak putu Iya, besok betul, ya. betul. Nah ini ngomong-ngomong apa namanya? Bumi Ayu Fotografi anggotanya berapa Mas? Banyak lah ya, Sekitar 60-an. 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 Semuanya profesional atau art fotografi? Ada yang kebanyakan profesional. Kebanyakan profesional. Banyak profesional. Artinya sudah mendapatkan job ya Iya. di Iya, tempat iya. masing-masing mereka Iya. ya. Betul. Silaturahminya asik, artinya hangat gitu Mas. Hangat. Intens ketemunya. Kalau ketemu jarang, makanya Paling di WA group ya. Kita iya, bikin WA group. makanya Iya. saat inilah momen Ramadan semuanya kan mungkin nggak ada job Lagi wedding. pada nganggur Iya, ike pada ya. nganggur. Iya. Artinya Ada kegiatan Mas? ya kegiatannya paling cuman apa namanya hunting-hunting kecil gitu kan. Nah, kebetulan di bulan Ramadan ini kita bikin event besar, Besar, event besar untuk tahun ini bersama teman-teman fotografer kita ngadain bukber sama Buka hunting. bersama. Iya, buka Dan bersama. hunting. Dan hunting. Di mana Mas? Rencana di Bedangan. Bedangan Cafe dan Resto. Iya. Jalan Lingkar Bumi Jalan Ayu. Lingkar Bumi Ayu. Itu sudah didata, sudah di list yang mau Udah, ikut, sudah. hampir semua anggota ikut. Hampir semua. Hampir semua. Wah, rame asik nih. Bahkan yang nggak masuk ke grup WhatsApp aja tetap kita Iya, ikutkan ya. Kan. Iya. Tetap Artinya kan Acaranya kapan? acara tanggal 21 Maret 2024. 21 Maret tahun 2024 mulai jam berapa Mas? Mulai jam 3. Kayaknya YouTuber berperseratan harus gabung nih. Iya dong. Minimal Iya. gendu-gendu rasa. Iya. Terus kita bisa melihat Ah. aktivitas mereka di luar job. Terus nyambung silaturahmi. Barangkali dari pertemuan itu kelak nanti akan menjadi momentum yang luar biasa. Iya. Ini ada beberapa informasi pemirsa bahwa komunitas Bumi Ayu Fotografi akan mengadakan buka bersama dan hunting. Iya. Betul. Di Bedangan Cafe dan Resto Jalan Lingkar Bumi Ayu tanggal 21 Maret tahun 2024. Persyaratannya apa aja Mas? Apakah kita bawa uang untuk iuran makan gitu nggak? Enggak. Enggak. Gratis, semuanya Gratis, gratis. sudah ada yang gratis. handle? Udah ada yang handle. Ada sponsornya? Ada sponsor Dari? Perdana Foto Ciledug Cirebon. Perdana foto Ciledug Cirebon. Oh, jadi acara buka bersama dan hunting Bumi Ayu Fotografi ini disponsori oleh Perdana Perdana Foto Foto. Ciledug Cirebon. Iya. Kok Ciledug Cirebon bisa mlebu Bumi Ayu ceritanya prime? Apa ya? Pertemanan. Banyak gini. Pertemanan. Karena di Atau situ sering berhubungan bisnis. percetakan ya Mas. Iya. Jadi Oh. di situ ada studio foto untuk percetakan ya Mas Adib Iya, ya. betul. Jadi secara apa namanya supaya kita silaturahminya juga berjalan, ini secara perdana juga ya. Iya. Kita mengadakan acara bukber dan hunting yang akan dilaksanakan yaitu tanggal 21 itu, dan dari apa namanya ya, penyediaan kita untuk buka bersama itu benar-benar dari perdana Iya. foto. Jadi peserta buka bersama ini segari mangkat nggo klambi, Mangkat Betul. Iya. Bawa Urip. kamera. bawa kamera Iya. karena ada proses hunting bersama di situ. Betul. Oke, mangkat. Iya. Ya. Semua segala sesuatu makan minum dijamin oleh Perdana Foto. Luar biasa. Ini apresiasi banget teman-teman YouTuber Selatan kepada Bumi Ayu Fotografi, dan yang jelas besok selain buka bersama dan hunting juga akan menjadi wahana silaturahmi atau sharing ya. Iya. Betul. Bagaimana baiknya. Silaturahmi. Selama ini berarti apa namanya? Sudah berjalan hangat ya, Mas? Hangat. Sudah berapa tahun Bumi Ayu Fotografi ini? Bumi Ayu Fotografi itu berjalan sekitar berapa ya kalau Bumi Ayu Fotografi? 2 tahunan lah. 3 tahunan. 3 tahun, 2 tahun. 3 tahunan. Dulu kan komunitasnya ada Sakalibel. Ya. Oh, banyak ya, Mas, di Bumi Ayu ya? banyak ya. Terus ada bikin lagi
Coffee Bus. Coffee ada. Bus. Nah, Coffee Bus saya dulu pernah ikut ya, Iya. pas hunting Komunitas kemarin bisa foto. kali Malas ya. Iya. Yang korente juga anak kayaknya. Iya, kayaknya yang terpanggil mana? Agenda bukber dan hunting itu agenda tahunan kan ya sebenarnya. Betul. Setiap tahun pasti ada. Setiap tahun ada. Tahun kemarin kita nggak ada ya. Cuman iya pas COVID nggak ada, kita nggak ada. Tapi nggak ada. pernah ada lah ya. Pernah waktu di Samasta. Iya itu pas COVID juga ya. Iya, Tapi pas itu COVID. setidaknya kan menginformasikan kepada masyarakat bahwa di Bumayu ada komunitas namanya Bumayu Fotografi dan ada gerak-gerakannya. Iya. Nah ini ada masukan nih dari siapa? Dari saya pribadi. Kira-kira punya rencana nggak mengadakan event eksternal? Kalau ini kan internal berarti kan tadi. Ya. Eksternal misalnya lomba foto misalnya. Siapa tahu dari gara-gara podcast di ruangan studio YouTuber Brebes Selatan ini IBS TV ya. kita punya apa namanya? Punya rencana bikin event misalnya lomba fotografi untuk teman-teman muda yang sekarang lagi digandrungi hasil kamera juga pigment pakai handphone gitu kan. Itu kan perlu di apa ya? Diapresiasi juga Diapresiasi. apalagi teman-teman ini kami nilai sebagai senior-senior di dunia fotografi. Misalnya nih Mas, katakanlah Anda mewakili dari Bumayu Fotografi, kami mewakili dari komunitas YouTuber Brebes Selatan. Kira-kira bisa nggak nanti suatu saat kita mengadakan event lomba fotografi menggunakan kamera handphone? Bisa sekali. Kayak nasi gitu. Iya. Kalau misalkan ada suatu produk yang bisa kerjasama ya, terutama kan produk kecantikan Sponsor, banyak ya. sponsor, Sponsor. Iya, Sponsor. Nah, sponsor dari produk kecantikan misalkan mau ngadain suatu acara ya, kita juga bisa masuk dan kita bisa dijadikan lomba. Wah, Misalkan keren. dari produk A ya, make up A ya, punya produk apa ya kan dia make up dan kita bisa jadi ajang lomba dengan peserta dari kita. keren ya. Ini bisa diwacanakan menjadi sebuah wacana yang akan dilaksanakan nanti lah. Iya. Dan kita Siapa bisa tahu. berkolaborasi juga sama IBS TV, sama YouTuber Brebes Selatan. Karena di sini juga kita juga selain di Bumayu Fotografi juga kita juga anggota juga. Mas Adib juga anggota di YouTuber Brebes Selatan. Saya juga, Mas Eping juga di situ. Merangsang. Benar-benar Dan kita benar-benar bisa berkolaborasi dan Iya. mungkin untuk perdana foto ini bisa juga masuk sebagai apa namanya ya, Mas? Kegiatan pertama. Sponsor juga. Sponsor Jadi juga gimana? nanti bisa perdana foto ini Oke, bisa siap. bisa masuk sebagai sponsor juga nanti. Minimal media partner lah ya. Makanya saya dan teman-teman Bumayu Fotografi juga secara langsung ini di podcast ini mengundang UBS TV untuk hadir di situ. Alhamdulillah, makan gratis. Oh, insya Allah kita datang, insya Allah kita akan Iya. mewakili komunitas YouTuber Brebes Selatan. Paling tidak kan kita juga bisa menginformasikan kepada halayak Betul, ramai betul. bahwa di Bumayu ada komunitas yang namanya Bumayu Fotografi. Bumayu Nah, Fotografi. harapan Bumayu Fotografi besok selain acara buka bersama dan hunting apa? Yang lebih luas lagi atau lebih istimewa lagi? Nah, untuk harapannya sih pengen bikin apa ya namanya ya, kayak pelatihan buat Betul. teman-teman itu yang kayak SMA. Berpikir sampai ke sana. Iya. Wah. Artinya kalau saya pribadi, mungkin itu ide saya pribadi bahwa Tapi tidak serta-merta Anda nanti akan dimatikan oleh kehebatan generasi penerus? Tidak takut ya? Enggak. Kalau saya berpikir rezeki sana sing ngatur. Semakin banyak tukang foto juga, semakin banyak juga pernikahan juga atau apa namanya ya event-event juga. Dalam hal Seperti itu. kemanusiaan ada istilah memberi tidak akan mengurangi. Betul, Iya kan? betul. Ketika kita berbagi ilmu kepada orang, jelas tidak akan mengurangi. Iya. Karena memang benar yang dikatakan Mas Adi bahwa rezeki sana sing ngatur. Betul. Jangan takut lapar seperti Betul. itu ya. Betul. Oke pemirsa, ini obrolan menarik. Yang jelas semoga saja ini menjadi momentum yang baik antara komunitas Bumayu Fotografi dengan komunitas YouTuber Brebes Selatan. Barangkali nanti terbuka peluang-peluang event-event untuk menunjukkan Betul. hasanah yang ada di Bumayu ini. Betul. Dan ini juga kemungkinan besar ketika ini penggarapan serius juga tidak ada salahnya kita akan menggandeng beberapa dinas supaya dinas juga mengetahui Betul bahwa banget. di Brebes Selatan Luar ada biasa, gerakan kearifan lokal yang kepengen memajukan apapun yang ada di Bumayu. Ya. Setuju ya? Setuju Ini banget. menjadi wacana Setuju yang banget. luar biasa. Luar biasa. Mas Nika punya rencana lain selain menggeluti fotografi? Misalnya kepengen ujuk-ujuk ternak ayam. Wah, gunemen ya. Atau ternak lele gitu enggak?
Apa memang mau menggeluti dunia fotografi Saya sampai hari ini? berawal dari hobi ya Mas ya. Jadi kayak hobi itu nggak ada mati. Betul. Jadi, Apa mana hobi menghasilkan ya? Iya, walaupun misalkan mungkin suatu saat nanti sepi, suatu saat tergantikan oleh orang lain ya, ataupun suatu saat pekerjaan saya bukan di dunia foto wedding lagi ya, tapi untuk namanya kamera ya, untuk namanya hobi saya itu masih tersimpan dan masih terus berjalan. Dan akan sampai selamanya gitu ya. Iya. Iya, kalau hobi kan seperti itu. Itu seperti itu. Ini teman-teman, ini juga ada hal yang menarik. Saya pernah bermimpi. Saya juga senang dengan dunia fotografi, Mas. Nyong kapan waktunya kepengen duwe pit touring, anak tas mburi ini, anak kamera nih. Alhamdulillah sudah terrealisasi. Serius, saya hobinya adventure. Saya pernah naik sepeda sampai perbatasan Cirebon, Tasikmalaya, menggunakan sepeda touring dewekan, gawa kamera nanding tas. Keren men. Dan saya di perjalanan banyak foto. Iya. Di Facebook saya ada. Itu salah satu kenikmatan ketika kita membidik objek menjadi sesuatu yang menarik, kan kayak gitu. Betul. Nah, Mas Teguh mau sampai kapan menjadi tukang foto, Mas? Mungkin sampai hari ini juga aku masih tetap ya. Dalam artian kita juga harus punya regenerasi, Mas. Dalam artian Walaupun Mas Teguh masih aktif, tetapi juga kepengen ada regenerasi. ganti ini, gitu. Betul. Karena di dalam keluarga ini memang kita harus punya anak laki-laki lah ya. Setidaknya itu. Dan itu akan menggantikan kita. Akan menggantikan diri kita pribadi. Mungkin Mas Adib juga seperti itu mungkin ya. Iya. Kalaupun teman-teman yang lain juga dalam artian para yang pengen menggeluti di dunia fotografi juga silakan, nggak masalah. Dalam artian kita bebas. Dalam artian rezeki, kembali lagi rezeki ada yang ngatur. Iya. Rezeki udah ada takarannya masing-masing. Jadi Selama kita berkeinginan untuk tetap berkarya, betul ya. betul. Makanya dengan hobi ini ya sampai sekarang kita senang di dunia fotografi seperti itu, Mas. Karena sebelum mencintai fotografi, yang akhirnya jatuh cinta dengan fotografi, terlebih fotografi sudah mendapatkan income di dunia fotografi, Betul mau banget. tidak mau harus digeluti terus menerus ya. Iya, betul. Apalagi Mas Adib nih, saya tahu betul saya pernah ngobrol dengan Mas Adib. Dip, kameramu apa kok hasil apa, Bang? G. Waduh, artinya pertanggungjawaban Mas Adib ketika membeli perangkat yang mahal itu besar pertanggungjawabannya. Iya. Kira-kira sampai kapan yang balik modalnya? Kan harus memikirkan sampai ke situ kan. Tetapi kabar baiknya bahwa mohon maaf, Mas Adib ini sudah menciptakan branding Adib Jirolu yang sangat baik. Artinya gini, banyak klien sing akhirnya Adib baik. Itu tanpa ada sadari loh. Saya katakanlah saya halayak ramai yang secara fair menilai itu. Iya. Nah, pertanyaannya tidak akan sama dengan Mas Nika atau Mas Teguh. Seserius apa jenengan menggeluti fotografi? Seserius saya menikmati hidup ini. Wah. Jadi Mas Adib sudah sangat merasa menikmati ketika berfoto, Iya. ketika melakukan tugas sebagai tukang iya. foto ya. Karena ya fotografi udah saya anggap dunia saya sendiri gitu kan. Dunia saya dunia foto gitu. Makanya sesibuk apapun dan senganggur apapun saya harus bisa harus moto gitu. Harus moto gitu. Sesibuk apapun. Sesibuk Orang ketang moto apa Iya, gitu. moto apa. Makanya kan di Ramadan ini saya sering jalan-jalan, hanya sekedar bikin foto cityscape gitu ya. Iya. Istilahnya moto-moto kota-kota atau moto-moto orang lagi Human interest gitu. Terus Asik. kadang saya kegiatan di pondok, saya sharing berbagai ilmu dan buat teman-teman pondok santri gitu. Kadang seperti yang tadi katakan Mas Teguh, mungkin benar kita punya anak, pengen anaknya jadi ikut saya gitu, seperti fotografer juga. Tapi terkadang ada juga yang Nyelentas. iya, kadang keinginan anak beda, Iya. keinginan anak beda. Aku orang pengen jadi fotografer, Pak. Oh iya wis. Ya mungkin itu mungkin Iya. dunianya mereka belum seperti saya lah. Dulu saya nggak berpikir jadi seorang fotografer ketika saya menjadi seorang teknisi HP gitu kan. Dulu sempat serius menjadi teknisi HP, fotografer saya tinggalkan karena cinta. Enak gitu dengan foto gitu kan. Makanya saya geluti sampai sekarang. Salah satu ciri khas seniman, katakanlah 3-4 orang ini seniman.
itu akan merasa puas ketika sebuah karya atau karya kita dinilai sangat baik, diapresiasi sangat baik oleh orang lain. Iya. Betul. Betul. Dan itu yang tidak bisa membunuh kita. Iya. Ya kan? Betul. Makanya orang pecinta seni atau pekerja seni pasti tampilannya unik-unik, umurnya panjang-panjang dan awet muda. Iya. Karena bergelut dengan keindahan-keindahan, Mas. Iya, yang tidak betul. dimiliki oleh orang Kadang lain. gini, Mas. Kadang fee yang kita dapatkan Tidak akan kalah, akan Betul. kalah, akan Betul. kalah ketika si klien itu, Mas saya seneng banget hasilnya. Itu fee-nya berapa? Hilang, hilang, Betul. hilang. Betul. Udah terbayar semua dengan kepuasan si klien gitu. Ya. Seperti itu. Ya betul. Saya pernah sedikit cerita. Saya tugas akhir dulu waktu zaman sekolah itu salah satunya adalah memamerkan 11 karya foto. Saya pernah 11 foto itu modelnya gede nemen zaman semono, Mas. Iya. Yang kudu maring Pantai Pacitan, kudu maring TPI Cilacap karena saya senang dengan seperti itu. Pajang hanya 11 foto. Ukuran 16R waktu semono. Wah, nyetak be mati-matian wis lah. Sora mangan kudu ngurangi zaman semono zaman sekolah itu. Ada salah satu karya saya, satu diminta oleh dosen. Rasanya luar biasa, men, bro. Betul. Iya. Yakin? Kepuasan, Yo, kepuasan, puas teman. kepuasan. Jadi modelnya hilang kabeh semana. Hilang. Ada salah satu karya saya waktu itu judulnya Menari di Atas Pantai. Jadi saya siluet senja. Dijaluk tin dosennya nyong. Rasanya keprimen coba wis. Wah, itu nikmatnya por. Karena kenapa saya merasakan nikmat? Saya yang tadi seperti saya bilang, digital gampang, mengatur warna langit gampang, jingga, kemerahan. Saya harus berada di lokasi di jam yang tepat. Gue luar biasa nih Iya. ngono, makanya wah iya fotografinya memang jadi sebuah candu ya, Iya. candu. Jadi saya sependapat dengan Mas Adi bahwa fee itu kadang-kadang tidak ada harganya ketika si klien merasa puas. Iya. Betul. Ya. Itu seniman seperti itu, pemirsa. Oke nih bertiga barangkali punya apa namanya pesan atau sesuatu harapan yang disampaikan oleh teman-teman yang lain yang ada di Bumi Fotografi, terutama untuk silaturahminya, Mas Teguh. Ya. Ini kan nanti ditonton oleh teman-teman Bumi Fotografi juga nih. Makanya buat teman-teman fotografi ya, Bumi Fotografi, ini jangan apa namanya ya, jangan takut kita menggeluti di dunia fotografi ya. Dalam artian apapun yang kita hasilkan itu benar-benar menjadi kepuasan tersendiri atau kepuasan dari si konsumen itu tadi. Makanya benar kita semangat untuk menghasilkan karya-karya terbaik untuk si klien tersebut. Makanya jangan takut apa namanya ya, kita benar-benar mendapatkan hasil yang baik dan itu akan dihargai sama si klien tersebut. Pesan barangkali standar harga atau gimana? Enggak, soalnya kami kan tahu si A semene, si B semene, si C iya. semene, nun sewu. Masyarakat kita lebih cenderung yang lebih murah tapi kemudian hasilnya apik. Iya. Ya kan seperti itu. Barangkali ada standarisasi. Ya paling harapannya kembalikan harga kami. Kembalikan harga untuk halayak ramai Iya, ini untuk pesannya halayak ya. raya, iya. Ah. Terus buat teman-teman fotografi ya tetap guyup, tetap rukun, tetap kita bisa sharing pengalaman, sharing ilmu dan lain sebagainya karena yang senior pun terkadang belum tentu bisa mendapatkan ilmu yang para junior gitu. Terkadang anak-anak muda sekarang idenya itu lebih liar gitu ya, Iya, kayak lebih saya gila lagi. lebih gila untuk mengambil sebuah foto dengan komposisi yang lebih liar gitu. Makanya saya selalu dalam apa namanya pikiran saya, guru terbaik saya adalah murid-murid saya. Guru terbaik saya yaitu karena dari murid-murid atau dari para junior itu banyak ide-ide gila Yang kita tidak miliki. yang saya tidak Karena terpikirkan. space umur juga sudah Betul, berubah ya. betul berbeda sekali. ya. Iya. Keren, iya. Oke, dari Mas Nika. Pesan untuk teman-teman di komunitas. Ya. Ini kan untuk mengembangkan komunitas menjadi lebih besar. Nah, kalau menurut saya sih pada teman-teman ya itu jaga kerukunan ya kan, jangan ada permusuhan ya Iya. kan. Emang ada sih musuhan ya? Nggak ada. Agar seniman taruh Enggak. Nggak usah ada persaingan ya kan. Rezeki udah ada yang ngatur. Oke, siap. Mungkin kan Mas Epin juga tadi sempat bertanya sebelum kita podcast, kenapa kok jauh banget dari Cirebon gitu ya, Mas? Iya. Iya. Oh. Karena mungkin ini sebuah ikatan emosional ya, Mas ya. Karena Dari pertemanan awalnya. dari ya? pertemanan, terus kemudian juga dari hasil cetak dan lain sebagainya. Mungkin
bukan yang terbaik, walaupun bukan terbaik dari Perdana Foto, tapi setidaknya itu bisa mengekspresikan hasil karya kita gitu dengan pas gitu. Setidaknya walaupun tidak 100% pas, mendekati pas gitu. Karena Dan tempat ini recommended ya? iya betul, recommended. Karena gini, dulu ketika kita pakai klis, kita wis deg-degan nih hasil kebakar apa ora? Iya. Sekarang kita deg-degan dengan hasil cetakan. Seperti yang tadi Mas Nika katakan, dikomplain Mas kok hasilnya beda dengan apa yang ada di handphone atau di layout PC atau laptop gitu, tidak sesuai itu. Iya ini karena cetakannya tidak sesuai, karena bukan salah di kita ngedit atau hasil yang di HP gitu, karena salah di percetakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita edit. Makanya yaitu tidak semua kita menjalin bisnis karena hasil emosionalnya juga ada, tapi juga dengan hasil yang pas dengan sesuai apa yang kita inginkan gitu, Mas. Nah, berarti teman-teman fotografi Bumeyu sudah menjalin chemistry yang baik dengan Perdana Foto ya. Betul. Makanya Perdana Foto tidak sungkan-sungkan menjadi sponsor tunggal di acara buka bersama dan foto hunting yang akan dilaksanakan oleh Bumeyu Fotografi pada tanggal 21 Maret tahun 2024 mulai jam 15.00 di Pedangan Cafe dan Resto. Jadi bagi teman-teman anggota Bumeyu Fotografi untuk hadir ya, sepertinya wajib nih. Bukan Bumeyu Fotografi, bukan anggota, semuanya. Semuanya saja yang kepengen hadir silahkan. Walaupun nanti yang hadir 100 orang mungkin nggak masalah. Maksudnya yang suka sama fotografi gitu. Oh, secara umum ya. Secara umum. Cuman yang mengadakan ini komunitas Bumeyu Fotografi. Wah, luwih luas maning ya pemirsa. Paling tidak teman-teman yang tadinya hobi fotografi dan belum punya komunitas bisa bergabung di acara. Betul. Oke, untuk halayak ramai, jangan lupa ini Bumeyu Fotografi mengadakan acara bukber yang bekerjasama dengan Perdana Foto pada tanggal 21 Maret tahun 2024 di Pedangan Cafe dan Resto. Silakan teman-teman yang suka dengan fotografi gabung dengan teman-teman Bumeyu Fotografi untuk melakukan buka bersama. Sepertinya cukup ya. Cukup. Ada beberapa benang merah nih, poin-poin yang bisa kita dapatkan di podcast ini. Yang jelas saya jadi tahu bahwa di dunia fotografi itu ada dua. Satu fotografi, art fotografi, yang kedua adalah fotografi profesional. Dan Mas Nika yang mengawali dunia fotografi ini dari hobi, meremelek, sekarang sudah mendapatkan income dan berharap sampai kapanpun akan bisa menikmati hobi ini dengan sebaik-baiknya. Mas Teguh yang mengawali fotografi jadi tukang foto wedding dari tukang sapu, sekarang alhamdulillah utangnya gede gara-gara jadi tukang foto spesialis wedding di Brebes Selatan. Apalagi Mas Adib yang memang sama sekali tidak suka dengan dunia fotografi dan dipaksa. Dua orang ini bertema sama, The Power of Kepepet, dipaksa untuk mencintai fotografi dan sampai hari ini mencintai dunia fotografi. Setidaknya bertiga ini mewakili teman-teman yang suka dengan fotografi. Betul. Bercerita bahwa dunia fotografi memang sangat unik. Dan satu hal yang membanggakan mereka bahwa dunia fotografi yang mereka geluti sudah mendapatkan atau mendatangkan income di kehidupan keluarganya masing-masing. Demikian. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadiran Anda di studio YouTube Brebes Selatan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah diundang UBS. UBS TV. Sehat selalu, terus berkarya, jangan pernah bosan dengan hasil-hasil terbaik. Oke, demikian saja perjumpaan kami YouTube Brebes Selatan dengan komunitas Bumeyu Fotografi. Perbincangan yang asik, hangat, dan tidak melelahkan, walaupun ujuk-ujuk hampir 1 jam. Terima kasih sekali atas perhatian Anda. Saksikan video-video kami berikutnya di channel UBS Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.